kepada beliau Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fudala Abah Abuya Kiai Haji Thaipur Mawardi waqtan wa mahalan mufaddalan. Sallu ala Nabi Muhammad. Qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu shay'in hammana ya hudubi bika ya azim qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu shay'in hammana ya unubis bika ya azim rabbana bil fatiha wa bir riza rizali salihah ya rabbana bil fatiha wa bil riza rizali salihah ij'al umul na'ramiha Tes. Mohon kepada rekan-rekan panitia untuk memberikan tempat untuk abang menuju panggung, dan dimohon kepada para jamaah untuk tidak bersalaman sebagai bentuk takzim kita kepada beliau. Mohon diberi ruang kepada jamaah sekalian untuk tidak bersalaman sebagai bentuk takzim kita kepada beliau. Ya Rabbana bil baghra wa bin nisa bil khayra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Sahibul Bait masuk pondok pesantren Sahibul Fadilah Al-Mukarram Bapak Ki Hasan Basri yang satu lihatkan yang Sahibul Fadilah Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Mustafa yang melihatkan semua habaib yang datang cucu Rasulullah yang menikmati mobil khusus Habib Muhammad Bakir. Hingga tolong ya, semua yang hadir masjid ini, masjid Khor Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ahli surga semua, anak cucu soleh solehah, husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu satu-satunya wali yang karomatnya mutawatir. Ada orang besar namanya Sultan Ulama Syekh Izzuddin Abdul Salam itu mengatakan wali yang karomatnya mutawatir itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Izzuddin Abdul Salam itu pernah jual raja dijual. Dulu itu di Mesir ada Mamalik, budak-budak revolusi menang menjadi raja raja. Padahal budak itu kan syaratnya raja itu harus merdeka. As-Sultan waliyuman la waliyawalah. Sultan, pemimpin, penguasa, itu walinya orang yang tidak punya wali. Sultan waliyuman la waliyalah. Itu harus merdeka. Nah itu si raja itu budak. Terus ya, zaman Syekh Izzuddin Abdul Salam. Itu Syekh Izzuddin pergi ke Mesir. Asalnya bukan dari Mesir, pergi Mesir, jumpai rajanya, bilang kamu itu sekarang jadi sultan, tapi kamu budak. Sedangkan sultan orang-orang yang nikah tidak punya wali, kamu sebagai walinya. Pegawai-pegawai pemerintah wakilnya, naibnya kamu. Kamu kalau tidak jadi wali, naibnya juga tidak jadi, makili orang yang tidak jadi. Bisanya jadi sah, kamu harus dijual di pasar. Kalau pemerintah mengenai kamu raja, dibeli oleh Baitul Mal, terus dimerdekakan oleh Baitul Mal, gak usah kamu raja. Rojo itu.
namanya Sultan Ulama. Masya Allah. Dibeli dengan Baitul Mal, baru dimerdekakan, baru sah harganya. Jadi dulu itu ulama tidak takut wali presiden. Dulu ulama tidak dibalik, ulama takut presiden. Dulu gitu. Termasuk karomatnya Syekh Abdul Qadir Jalani dulu ada sultan, penguasa, khalifah, sebelumnya datang rumahnya Syekh Abdul Qadir Jalani minta karomatnya. Syekh Abdul Qadir Jalani, hari ini karomatakan, sudah tahu saya karomatmu, coba diperlihatkan pada saya salah satu karomatmu. Ya baik, kata sultan. Baik, jangan pakai ego saja, nggak jelas ngomong. Pakai ego kurang jelas. Terus Syekh Abdul Qadir Jalani ambil apel 2, tufah pasal 2. Ini satu saya, satu kamu. Ya, terima kasih. Coba sekarang di sini juga dipecah sama-sama, dimakan sama-sama. Akhirnya Syekh Abdul Qadir belah yang di tangannya Syekh Abdul Qadir, sengaja belah tufah atau apel yang di tangan aja. Tiba-tiba yang di dalam apelnya Syekh Abdul Qadir itu wangi, harum, enak. Rajanya buka apelnya, dibawa di dalamnya nanah, darah nanah terjun. Kok demikian saya bilang, iya, yang aku makannya halal wangi, tidak istilah makan darah rakyat. Kiai biye, kiai saiki ora, kiai saiki. Akhirnya kiai saiki kiai saiki. Moga-moga jadi seperti KPN. Allahumma amin. Saya salut Qori tadi baca ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira. Inna arsalnaka sebagai ingsun Allah iku arsalnaka utus sapa ingsun Allah ka ing sira Rasulullah syahidan, syahid, jadi syahid, wa mubasyiran wa nadhir. Dulu itu Rasulullah manggil orang namanya Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah, Allah nyuruh kamu supaya baca Quran di depan saya. Abdullah tanya, Rasulullah nyebut nama saya, Rasulullah Abdullah bin Mas'ud. Iya, wah nangis. Bagane, ya Allah, aku disebut Gusti Allah suruh baca Quran di depan Rasulullah. Bangga. Alhamdulillah. Jadi Allah nyebut nama Abdullah bin Mas'ud. Iya, iya. Oke. Terus baca Fatihah langsung, Alif Lam Mim, Baqarah selesai. Selesai Baqarah, surat Al-Imran selesai. Akhirnya sampai surat Nisa, 7 ayat. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah nangis. Kafah, cukup, bacanya cukup. Nangis Rasulullah.
sampai surat itu nangis sampai ayat faqifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nangis. Alangkah besarnya Rasulullah di sisi Allah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana cara saya mendatangkan setiap umat ada saksinya sendiri. Jadi Nabi Musa itu saksinya kaumnya Nabi Musa. Nabi Ibrahim saksinya kaumnya Nabi Ibrahim. Nabi Isa saksinya Nabi kaumnya Isa. Wajibna bika, saya datangkan kamu wahai Muhammad bika ala haula, atas orang-orang dulu semua, nabi-nabi dulu, syahidah jadi saksi. Nah jadi Rasulullah menjadi saksinya orang seluruh dunia, mulai dari Adam sampai besok bisa masuk surga kalau ada saksi Rasulullah. Alangkah hebatnya. Ya semoga saja yang hadir ini semua disaksikan baiknya. Allahumma amin. Pas yang dibaca tadi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran. Masya Allah. Jadi kalau kita dekat sama Rasulullah, bisa disaksikan baik-baiknya Rasulullah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Itu Rasulullah, saksi seluruh dunia. Gak bisa masuk surga kalau tidak ada saksi dari Rasulullah SAW. Semoga kita semua diberikan kebaikannya sehingga masuk surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekarang itu aneh, orang kepingin cukup, semua orang kepingin cukup, semua, mulai dari rakyat sampai presiden kepingin cukupan. Tapi ilmu yang untuk dicukupi Allah itu apa? Kadang-kadang orang cari ilmu tapi tidak ilmu yang jamin kecukupan. Yang jamin kecukupan itu ilmunya apa? Nah itu langkah kita bagaimana? Ini yang perlu digali, dicermati. Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabi, hai nabi, hasbukallah, nyukupi ing sira sapa Allah, tanggung jawab nyukupi Rasulullah. Satu, wa manita baka, lan nyukupi pada orang yang ikuti kamu. Minal mu'min, dari orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman yang mengikuti jejaknya, tindak laku kanjeng Nabi Muhammad SAW, dijamin dicukupi di Allah. Donge nek wong normal uteke ya piye cara aku bisa ndek Nabi? Nek bener uteke ya luru ngilmu ben bisa nderek kanjeng Nabi. Kono jaminan dicukupi Allah. Ini banyak sekarang ilmu yang tidak layak saya ucapkan, malah ilmu ittiba' Rasul tidak digali. Padahal yang ada jaminan dicukupi Allah ittiba' Rasul. Nas Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Jadi kalau kita kepingin mendapat kecukupan dari Allah, ikutilah Rasulullah. Betul, harus tahu kita ilmu cara mengikuti Rasulullah. Allahumma amin. Nah, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, satu-satunya ulama yang mengikuti, nyuntuni kita semua cara ittiba'ur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kunjungan saged nderek kanjeng Nabi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sering saya katakan kalau Syekh Abdul Qadir Jilani,
Syekh Abdul Qadir Jani punya pengajian mingguan. Punya pengajian mingguan. Itu kalau setiap pengajian mingguan, orang-orang yang ikut ngaji sama Syekh Abdul Qadir ini sampai rumah, anak putu bujuk dikumpul ke kondo nilai Syekh Abdul Qadir. Ngendikane bicaranya Syekh Abdul Qadir diterangkan dengan keluarga, sama keluarga. Tadi bilang demikian. Itu Masya Allah. Nah itu punya budak. Budaknya itu Masya Allah. Saya punya majikan betul-betul taat sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini aku matur Syekh Abdul Qadir Jani. Syekh Abdul Qadir keluar itu budaknya Pak Kaji, sama namanya Pak Kaji Soleh. Budaknya Pak Soleh. Pak Soleh sangat patuh sama Syekh Abdul Qadir. Saya minta Syekh Abdul Qadir Jani itu nyuruh majikan saya biar saya dimerdekakan. Besokan Syekh Abdul Qadir Jani ngelaporkan majikannya sangat patuh sama Syekh Abdul Qadir Jani, minta tolong supaya majikannya merdekakan saya. Kata Syekh Abdul Qadir, siap. Nah, seandainya pengajiannya hari Minggu Jakarta, ya biasanya Jakarta mingguan. Kalau dulu sosok, toriko yang Selasa, sosok hari Selasa lah. Kalau pulang pengajian diajak, dijemput. Mbok tuh ono kabar bila aku merdeka. Dijemput, orang kabar. Besok lagi jemput, nggak ada kabar. Sampai 4 kali kok nggak kabar lah. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani lali. 4 kali jemput, nggak ada kabar. Sudah 5 kali ada jemput lagi, sudah habis bosan. Akhirnya setahun hari ngaji sama budake jenenge Munim sama Munim tak kandhani yo aku dipanggil oleh satu langsung diberitahu Syekh Abdul Qadir punya budak banyak, dimerdekakan di depan saya. Kalau kasus saya ditanyai oleh saya, kamu punya budak? Punya saya tuh. Kalau ikuti kamu ikut saya, merdekakan budak. Saya ini sudah merdeka, aku manut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dah, matur nuwun, yuk suwan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, matur nuwun. Ning sayangnya kok nganti setahun. Nah, boleh jemput sebulan tok. Boleh jemput sebulan. Ning merdeka nganti setahun. Kok ngantos setahun Syekh Abdul Qadir kayak apa? Tak ada dia. Aku beben arak akun majikanmu merdekake sira. Nek aku ora merdekake ora sik. Ora nyontoni lho. Rasulullah kuwi disifat uswatun hasanah. Aku ni Rasulullah ora wani akon ora uswatun hasanah. Nah, nunggu setahun kuwi sebabe aku tuku budak sik pirang-pirang. Ming arah akon merdeka siji tok sira nyong le tuku budak akeh. Bahasa ketok aku punya budak banyak, majikanmu tak panggil, tak merdekake nang ngarepe majikanmu, ben majikanmu minut saya. Iku kiai biyen. Nek kiai saiki anak munggah panggung dipeseni supaya cari dana nanti. Gimana? Produk pelaku, insyaallah. Insyaallah. Itu ya. Dulu tuh ada namanya Syekh Sari Sakoti. Sari Sakoti seperti saya turut di Syekh Sari Sakoti kolnya Junaid. Jadi kolnya Lekne Junaid.
Al-Baghdadi. Syekh Sari itu setiap minggu pengajian. Nanti kalau murid-murid pulang ke rumahnya, pulang. Itu murid-murid mengumpulkan keluarga supaya menjalankan perintahnya Syekh Sari. Nah, ketika itu ada hari yang sunat kosong. Besok, nek bisa hari besok pagi puasa ya. Hari sunat poso, pada poso, santri-santri supaya besok puasa. Insya Allah Pak Yai, hari keluarga dikumpul ke pasal keluarga dikumpul ke pada poso, sehari dawuh supaya sesuk pada poso. Yo ono santri siji dia anak wedok ora kuat poso. Anak itu ora kuat poso. Pak, saya ndak kuat poso, Pak. Ya ora apa-apa poso sunat. Aku tak jaluk ngapura besok kalau saya sari poso. Ora kuat muka. Setelah muka gandrung karo kiai ini. Nah, ini kalau Pak Gaji cocok ini. Cewek yang cantik ini gandrung sama Syekh Sari Sakoti. Rasa rapat poso. Pak, saya ndak kuat poso. Setelah ndak mampu poso kok juk gandrung karo Mbah Kiai, Pak. Wah, kudu. Aku kudu dinikah karo Mbah Kiai, Pak. Lho ngono, Pak. Nek Kiai saya kira tak cocok. Mungkin biyen wae cocok kok. Wes, yo piye? Rapi nak aku ayo nek Kiai gelem karo awakmu. Nek ora gelem piye? Wes pokoknya nek lagi nikah Mbah Kiai wis gendeng aku. Bapakne susah. Muhibin, betul muhibin. Ya suat Mbah Sari. Mbah Sari kemarin Mbah Sari merintahkan santri-santri supaya puasa. Yo, puasa sunat. Terus salah satu anak saya tidak kuat Pak Kiai. Ya apa-apa, tidak apa-apa puasa sunat. Ning wonten musibah Pak Kiai. Apa musibah? Anak kula wedok mboten kuat puasa sakniki gandrung kepengin dikawin Mbah Kiai. Allah. Mbah Kiai, ya Mbah Kiai wong biasa Kiai. Ya ora apa-apa nek gelem aku wis tuwa. Wong ngriko sekepengin Mbah Kiai masalah jenengan sepuh mboten masalah. Ya wis lillahi taala. Dinikah. Bahasan dinikah, Mbah Sari perasaan. Bojoku nom, aku wis tuwa. Nah, gitu. Banyak macam itu terus Syekh Sari Sakoti macam itu adus. Nikah satu rumah sama istri. Adus. Metus kok jeding malin nom ganteng kaya Pak Kiai Rianto. Nom ganteng. Ya Allah. Itu perempuan jangan masuk rumah saya. Saya istrinya Syekh Sari Sakoti. Jangan masuk rumah saya sudah punya suami. Saya istrinya Syekh. Aku Sari. Aku ora Mbah Sari itu tuwek Sulawesi-Nom. Inilah wajah Sari yang muda. Oh. Kiai biar keramat-keramat, Masya Allah. Kita keramatnya ben seneng keramat. Nah, Insya Allah keturunan Syekh Sari dari nom-nom. Pak Sakur dari si wedok rupa saya tua saja. Kalau rupa Syekh Sari kok muda demikian ganteng demikian, kula sing payah kok kasih seneng dah. Lho. Mau wis kita tua baik kula seneng kok boleh tahu. Masya Allah. Wong biyen niku Masya Allah karamat luar biasa.
berkah ittiba'ur rasul. Karena Imam Syafi'i mengatakan, idza khalafa qauli qala rasul, nalika bersimpang siur bicara saya dengan bicara Rasulullah, farmi qauli ardul haidi, buanglah bicara saya di WC. Ngomong itu dah. Kapan ada bicara saya yang menyimpang bicara Rasulullah, buang kata saya, kalam saya, kata-kata buang di WC. Itu Mas Syafi'i. Masya Allah. Muga-muga sing rawuh niki saged ittiba'ur rasul derek kanjeng Nabi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dulu Syekh Abdul Qadir Jilani itu tahu, sering saya ceritakan pada khol Syekh Abdul Qadir. Ada orang Kristen. Kenapa sih lo Kristen? Ada apa kamu Kristen? Oh iya, Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati, tapi Nabi Muhammad tidak bisa. Jadi orang Kristen. Oh no, aku orang Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad bisa menghidupkan orang mati. Bapak wis mati, pun mati, pun mati. Di kuburan ini, ayo perhatikan aku. Niki kuburan getak. Sowo jengane Pak Iman lah ya. Hei Pak Iman, tangi izin aku. Oh, tak izini. Niki kuburannya bedah langsung tangi. Langsung nyeneni anake. Nak, ojo pati Kristen nak. Nek Kristen ciloko nang kuburan disiksa bendina. Oh, sing kandha wong mati dadi gugu. Aja wong mati ora koso. Melok Syekh Abdul Qadir Jilani. Wong Islam bener. Nek wong Kristen ciloko aku nang kuburan disiksa bendina digandeng malaikat. Ciloko melok Syekh. Lu anake masuk Islam. Yo bapakne ya Syekh Abdul Qadir Jilani mumpung kula urip, nek kula saniki masuk Islam, yo mangkene mati malih saged husnul khotimah. Bisa. Oh, yo maca syahadat, yo mati malih wis husnul khotimah. Muga-muga berkah Syekh Abdul Qadir Jilani husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu hebatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Masya Allah, muka-muka semua yang hadir keberkahan Syekh Abdul Qadir Jilani punya zuriyah soleh-solehah, nek diutang sah, muka-muka husnul khotimah, bil al-jannah bi ghairi hisab, amin ya rabbal alamin. Kados nama semanten atur kula besok subuh kami dua teladan. Kunjung pamit Pak Yai, selepas menampeten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.